bikin garasi seenaknya di kebunku. Aku yang urus. Buningrum, kamu apain pondasi itu? Saya hancurin. Ini tanah saya. Kamu kira bisa bikin garasi di sini tanpa izin saya, hah? Itu tanah saya. Surat-suratnya jelas atas nama saya. Kamu jangan ngaco, Buningrum. Ngaco apaan? Saya yang tanam sayuran di sini bertahun-tahun. Itu hak saya. Kamu nggak bisa ya klaim tanah ini cuma karena ada surat. Kamu nggak punya hak buat ngerusak ini. Kalau kamu lanjut, aku lapor ke Pak RW biar dia yang selesaikan. Enak juga ya kalau tanah sebelah ini bisa aku miliki. Kebunku jadi lebih luas, sayur-sayuran bisa aku tanam lebih banyak. Wah, pasti cantik banget. Aku juga jadi nggak perlu belanja sayuran lagi. Ibu, itu kan tanah Bu Rasmi. Masa ibu mau ambil gitu aja? Iya, ibu tahu. Tapi kan nggak apa-apa kalau coba-coba dulu. Namanya juga usaha. Bu Rasmi juga orangnya baik. Lagian, siapa yang tahu? Kita ini kan tetanggaan, Rum. Masa iya sedikit tanah buat berkebun nggak boleh? Tapi Bu, itu tetap aja punya orang. Kalau Bu Rasmi tahu ibu ada niat mau ambil gimana? Apa ibu nggak takut nanti dia marah? Ah, kamu tuh terlalu lebay. Bu Rasmi kan udah tua, kebunnya juga nggak keurus. Dia nggak akan sadar kalau ibu mulai tanam tanaman di situ. Toh ibu bikin kebun ini jadi lebih indah kan? Gak ada ruginya buat dia. Tapi Bu, apa nggak sebaiknya kita izin dulu? Gak enak sama Bu Rasmi. Dia tetangga yang baik, selalu senyum kalau ketemu kita. Lagi pula kalau kita ngambil tanpa bilang, orang-orang bisa ngomongin kita, Bu. Orang-orang? Ah, jangan terlalu dipikirin, Rum. Mereka nggak akan tahu. Lagi pula tetangga nggak perlu tahu urusan kebun ini. Pelan-pelan aja. Nanti lama-lama tanah ini akan jadi milik kita. Ibu, aku nggak mau kita jadi bahan omongan. Gak cuma Bu Rasmi, nanti tetangga lain juga ngomongin kita kalau tahu. Aku nggak nyaman. Aduh, kamu ini kebanyakan mikir. Ibu cuma mau kebun ini lebih luas. Niatnya baik kok. Ibu nggak mau nyakitin siapa-siapa. Kita urus kebunnya. Malah mungkin Bu Rasmi senang liatnya nanti. Udah, kamu nggak usah khawatir. Tapi aku tetap nggak setuju, Bu. Kalau mau kebun lebih luas, mendingan cari tanah lain aja. Jangan punya orang. Sudahlah Arum, hidup kamu itu terlalu lurus. Ingat ya Arum, hidup itu soal kesempatan. Kalau memang bisa, kenapa nggak kita manfaatin? Pak, aku lagi mikir aku mau bangun garasi di samping rumah tempat kebun lama kita itu daripada kosong gitu aja. Tapi aku takut ada masalah sama Buningrum. Masalah? Masalah apa? Itu kan tanah kita. Kenapa mesti khawatir? Iya, aku tahu itu tanah kita. Tapi aku dengar-dengar Buningrum sering melirik-lirik tanah itu. Dia suka ngomong kalau kebunnya bakal lebih luas kalau tanah sebelah jadi miliknya. Aku takut kalau dia ngotot mau pakai tanah itu. Ah, Buningrum, jangan terlalu dipikirin, Bu. Itu jelas-jelas tanah milik kita. Kita punya sertifikat tanahnya. Dia nggak bisa ngeklaim sembarangan, apalagi cuma karena dia kepengen. Tapi dia sama kita itu tetanggaan, Pak. Kalau dia mau protes atau nyebar gosip bisa repot. Aku nggak mau ribut sama tetangga. Apalagi dia sering banget bilang soal tanah itu ke orang lain. Kayak dia udah niat mau ngambil tanah itu. Dengar ya Bu, kita nggak ngelanggar aturan apapun. Tanah itu udah jadi milik kita bertahun-tahun. Kalau mau bangun garasi, bangun aja. Gak ada yang bisa larang. Kita punya hak penuh atas tanah itu. Jangan biarkan omongan Buningrum bikin kamu ragu. Iya sih, tapi aku nggak mau sampai hubungan kita sama tetangga jadi rusak. Sekarang ini tetangga penting, Pak. Aku cuma takut masalah kecil ini bisa jadi besar. Aku ngerti kekhawatiran kamu. Tapi kalau kita terus mundur karena takut sama omongan orang, kita nggak akan bisa maju. Buningrum itu cuma ngomong-ngomong aja. Nggak ada bukti kalau dia benar-benar mau ambil tanah kita. Aku nggak nyaman, Pak. Aku udah dengar dari beberapa orang kalau dia sering bicarain tanah itu. Katanya dia mau memperluas kebunnya. Terus Kak bilang kalau tanah kita itu mubazir kalau nggak dipakai. Dengar Bu, Buningrum itu cuma bisa ngomong. Selama ini kita punya bukti kuat kalau tanah itu milik kita. Nggak ada yang perlu dikhawatirin. Kalau dia sampai berani ganggu, kita punya bukti hukum. Jangan takut. Lagi pula, ngapain kita dengerin omongan orang yang nggak punya hak atas tanah kita? Iya ya, Pak. Mungkin aku terlalu khawatir. Tapi gimana kalau tiba-tiba dia bikin masalah? Kalau dia bikin masalah, kita hadapi dengan baik-baik. Kita jelasin aja dengan tenang. Kalau masih ngotot, ya kita bisa tunjukin bukti-bukti kepemilikan tanah kita. Tapi aku yakin dia nggak akan sampai segitunya. Paling cuma ngomong-ngomong biar kita nggak berani bangun. Iya, Pak. Mungkin aku memang kebanyakan mikir. Tapi aku mau pastikan semuanya lancar sebelum mulai bangun garasi. Udah tenang aja, aku yang urus kalau ada apa-apa. Kamu fokus aja sama rencana garasi. Jangan sampai Buningrum ganggu pikiran kamu.
Ini tanah saya. Kenapa kalian berani-beraninya bangun di tanah saya tanpa bilang dulu? Astagfirullah, santai dong Bu, untung gak kena kepala saya. Bu Ningrum, tolong jangan asal tuduh. Ini tanah saya dan saya punya sertifikat yang sah. Saya udah beli bertahun-tahun lalu. Mau saya bangun apapun di sini itu hak saya. Sertifikat? Mana buktinya? Dari dulu saya tahu ini bagian dari tanah saya dan gak ada yang pernah ngomong apa-apa soal jual beli. Lagian kalau memang ini tanah kamu, kenapa baru sekarang kamu bangun, hah? Bu Ningrum, saya nggak punya kewajiban lapor apa-apa sama kamu. Ini tanah saya. Sudah lama kok tanah ini jadi milik saya. Kalau kamu nggak percaya, saya bisa panggil Pak RW buat lihat surat-suratnya. Satu lagi, mau saya bangunnya sekarang atau nanti, itu bukan urusan kamu. Bu, saya ini cuma tukang. Saya disuruh Bu Rasmi buat bangun di sini. Dan menurut saya semua orang juga tahu kalau ini tanahnya Bu Rasmi. Saya nggak berani bangun di tanah yang bukan haknya, Bu. Semua orang tahu. Heh, Pak Mulyo, kamu tuh cuma tukang. Tahu apa soal tanah? Kamu cuma ikut perintah. Tapi saya yang punya hak atas tanah ini. Pokoknya nggak ada yang boleh bangun di sini sebelum ini jelas. Sudah cukup Bu Ningrum, ini tanah saya dan saya sudah periksa semua surat-suratnya. Kalau kamu nggak percaya, ya silakan ajak ke pengadilan. Saya nggak takut karena saya yakin saya yang benar. Baik kalau begitu, kita selesaikan secara hukum. Saya nggak akan biarkan kamu seenaknya mengklaim tanah yang jelas-jelas bukan milik kamu. Bu Ningrum, saya cuma kerja di sini. Kalau ibu mau bawa ke pengadilan, ya silakan. Tapi buat sementara, saya harus tetap kerja sesuai perintah Bu Rasmi. Kamu tahu Bu Wati, itu tanah kebun di antara rumah saya dan Bu Ningrum. Bu Ningrum ngaku-ngaku kalau itu tanah punya dia, padahal jelas-jelas itu tanah punya saya. Loh, yang di sebelah rumah kamu itu kan, bukannya itu udah lama ya jadi tanah kamu? Kok dia tiba-tiba ngaku-ngaku sih? Iya, entah kenapa dia bisa ngomong begitu. Saya udah pegang suratnya sejak dulu, tapi dia malah bikin ribut. Heh, Bu Rasmi, kamu jangan seenaknya ngomong ya. Itu jelas-jelas punya keluarga saya. Apa-apaan kamu Bu Ningrum? Jangan asal ngomong. Saya punya surat tanahnya. Itu tanah warisan dari orang tua saya. Surat? Surat apaan? Saya juga punya kok suratnya. Tanah itu milik keluarga saya sejak dulu. Jangan main klaim aja ya. Udah, jangan ribut di sini. Ini kita lagi belanja sayur loh. Kamu jangan ikut campur ya Bu Wati. Ini urusan saya sama Bu Rasmi. Bu Ningrum, kamu jangan bikin malu diri sendiri. Kalau emang itu tanah kamu, mana buktinya? Jangan cuma ngomong doang. Bukti? Saya bisa bawa suratnya kapan aja. Kamu jangan sok ngaku-ngaku tanah orang ya. Surat kamu itu palsu Bu Ningrum. Semua orang di kompleks ini tahu kalau itu tanah saya. Apa? Palsu? Kamu tunggu aja ya Bu Rasmi. Saya bakal bawa bukti ke pengadilan kalau perlu. Bu, beli sayurnya dulu deh. Jangan ribut di sini. Nanti dagangan saya pada rusak loh. Bu Rasmi, kita selesaikan ini di pengadilan. Saya nggak takut. Kamu lihat aja nanti. Dasar Bu Ningrum, gak tahu malu. Capek banget berhadapan sama orang kayak dia. Ngerasa semua hal itu milik dia aja. Udahlah Bu Rasmi, gak usah diladenin. Nanti malah tambah panjang urusannya. Lebih baik urus ke kelurahan langsung. Iya, saya bakal urus biar orang kayak dia gak lagi ngaku-ngaku. Pada tahu nggak soal Bu Ningrum? Katanya dia ngaku-ngaku tanah Bu Rasmi itu milik dia. Aduh, berani banget ya. Masa sih? Saya baru dengar. Emangnya tanah itu beneran milik siapa? Kok bisa diklaim begitu? Ya jelas-jelas tanah itu milik Bu Rasmi. Semua orang tahu itu. Dari dulu dia nggak pernah bilang apa-apa soal tanah. Tiba-tiba sekarang dia ngambil hak orang. Emang dasar nggak tahu diri. Ya ampun, Bu Ningrum memang licik ya. Kalian gak tahu. Tadi Eke lewat depan rumahnya, dia lagi marah-marah sambil teriak-teriak ke Bu Rasmi. Heboh bener pokoknya, udah kayak sinetron. Wah, Bu Ningrum makin hari makin aneh aja ya. Lagian tanah orang pakai segala diakuin punya dia. Emang dasarnya nggak tahu malu sih. Nah, itu juga yang saya pikirin. Kayaknya cuma cari masalah aja deh, biar tetangga jadi ribut gitu. Ush, ibu-ibu kalau udah mulai gosip aja gak ada yang berhenti. Tapi serius ya, ini masalah panjang tahu. Soalnya tadi Eke dengar Bu Ningrumnya bawa-bawa masalah ini ke pengadilan. Wah, bakal rame deh kayaknya. Bu Ningrum emang gak bisa tenang hidupnya. Cuma gara-gara iri sama Bu Rasmi. Kan tanahnya gak bisa diambil gitu aja. Heran deh. Yang jelas, kita tonton aja kelanjutannya. Siapa tahu ada drama besar lagi di komplek ini. Saya sih yakin Bu Rasmi nggak akan kalah.
Hohoho, iya, kita siap-siap popcorn aja sambil nonton. Mau ada mobil baru atau tanah rebutan, yang penting kita seru-seruan aja kan. Oh iya, sampai lupa, Bang Salih makasih ya traktiran nasi liwetnya. Iya sama-sama. Eke traktir kalian, hitung-hitung syukuran, beli si mopping. Pak RW, kenapa sih? Kusut banget mukanya. Gak enak dilihat tahu. Ada apa ini? Saya males banget Bu Fitri. Masa kalian tiap bigos ditraktir Bang Salih nasi liwet, tapi saya dilewatin. Saya gak dikasih apa-apa. Padahal kan saya ini ketua RW. Ya ampun, cuma nasi liwet aja Pak. Nanti kalau saya ketemu sama Bang Salih, saya bantu ingetin Bang Salih biar traktir Pak RW juga. Udah Pak RW, jangan ngambek gitu dong. Bukan soal nasi liwetnya Bu Fitri, ini masalah harga diri loh. Ketua RW kok bisa-bisanya gak diajak? Kan malu saya. Belum lagi harga diri saya sebagai bestinya Bang Salih. Masa dia lupa sama bestinya sendiri? Pak RW, kebetulan saya ketemu di sini. Saya mau tanya soal sertifikat tanah itu gimana ya? Udah selesai belum? Sertifikat tanah? Oh itu masih dalam proses Bu. Jangan buru-buru. Emang mau kemana sih? Tenang Bu Rasmi, kalau udah jadi nanti langsung saya anterin kok. Ya tapi Pak, saya butuh segera buat urusan penting. Gak bisa dipercepat gitu? Aduh, udah saya bilang Bu, semua ada prosesnya. Kalau cepat-cepat nanti takutnya ada kesalahan. Bu Rasmi sabar aja, biar Pak RW urus, pasti beres kok. Saya harap begitu Bu Fitri, soalnya udah lama banget ini. Saya nggak tenang sebelum semuanya selesai. Gila ya si Bu Rasmi itu, seenaknya aja bikin garasi di kebunku. Padahal kebun itu aku yang nanamin sayuran. Masa diklaim begitu aja sih? Ibu, kenapa sih marah-marah terus dari tadi? Aku dengar ibu ribut lagi ya sama tetangga. Kamu nggak tahu Rum? Itu si Rasmi bikin garasi di tanah kita. Dia pikir dia siapa ngambil-ngambil hak orang, hah? Ibu, jujur aja, itu tanah kan bukan milik kita. Ibu juga tahu, surat-suratnya jelas punya Bu Rasmi. Apa? Kamu mau belain si Rasmi itu, ha? Sekarang ibu yang nanam sayur di situ dari dulu. Masa tanahnya dia yang punya gitu? Ibu, gak ada gunanya kita ngaku-ngaku. Semua orang di komplek udah tahu itu tanahnya Bu Rasmi. Kalau ibu terus ribut kayak gini, ibu yang bakal jadi bahan omongan warga. Tapi ibu udah lama urus tanah itu. Ibu yang rawat, ibu yang tanam sayur. Rasanya itu udah jadi milik ibu sendiri. Ibu, kalau memang tanah itu bukan hak kita, ya kita nggak bisa ngambil gitu aja. Ibu harus terima kenyataan. Sekarang warga udah banyak ngomongin ibu. Katanya ibu suka ribut soal tanah, suka ngaku-ngaku tanah orang. Jadi sekarang ibu yang disalahin. Padahal ibu cuma mau mempertahankan apa yang ibu tanam selama ini. Ibu, daripada ribut soal tanah, lebih baik ibu fokus urusan lain. Gak usah terus memaksakan diri untuk sesuatu yang jelas bukan milik kita. Ibu bakal capek sendiri. Iya, mungkin kamu bener Rum, tapi tetap aja rasanya gak adil. Keadilan itu gak bisa dipaksakan Bu. Yang penting ibu bisa jaga nama baik, biar warga gak terus ngomongin ibu. Gak perlu lagi kita terlibat konflik kayak gini. Baiklah, ibu coba pikir-pikir lagi. Nih kopinya Mas, aku gak tahan lagi sama kelakuan si Ningrum itu. Ada apa lagi Bu? Masih soal tanah itu? Iya Mas, dia makin menjadi. Hari ini di depan Kang Sayur, dia malah nyolot lagi. Ngaku-ngaku kalau tanah itu milik dia, padahal udah jelas tanah itu milik kita. Udahlah Bu, kamu gak usah ladenin dia lagi. Dia memang suka begitu, ngomong seenaknya. Tapi kan gak bisa gitu terus Mas. Aku yang udah punya surat tanahnya. Kok dia yang ngaku-ngaku? Dia gak ada malu sama sekali. Orang kayak Bu Ningrum itu cuma cari ribut. Gak usah terlalu dipikirin. Kalau kamu ladenin, nanti malah tambah panjang masalahnya. Aku udah sabar Mas, tapi lama-lama dia malah ngelunjak. Apa gak sebaiknya kita laporin aja ke Pak RW, biar ada tindakan? Kalau lapor, itu opsi terakhir. Kita lihat dulu. Siapa tahu Bu Ningrum nanti sadar sendiri kalau dia yang salah. Tapi kalau dia nggak berhenti juga gimana Mas? Aku udah capek ngadepin kelakuannya. Kamu sabar aja Bu. Kalau dia makin keterlaluan, baru kita pikir langkah selanjutnya. Yang penting, kamu jangan kebawa emosi. Nanti malah bikin kamu stres. Iya Mas, aku coba sabar lagi. Tapi kalau dia nyolot lagi, aku nggak janji bakal diem. Yang penting, kamu tenang dulu. Aku ada di sini buat bantu kamu kok. Bikin garasi seenaknya di kebunku, aku yang urus. Bu Ningrum, kamu apain pondasi itu? Saya hancurin. Ini tanah saya. Kamu kira bisa bikin garasi di sini tanpa izin saya, hah? Itu tanah saya. Surat-suratnya jelas atas nama saya. Kamu jangan ngaco Bu Ningrum. Ngaco apaan? Saya yang tanam
nanam sayuran di sini bertahun-tahun. Itu hak saya. Kamu nggak bisa ya klaim tanah ini cuma karena ada surat. Kamu nggak punya hak buat ngerusak ini. Kalau kamu lanjut, aku lapor ke Pak RW biar dia yang selesaikan. Lapor aja. Lihat siapa yang bakal percaya sama kamu. Semua orang tahu saya yang urus kebun ini selama ini. Kita lihat nanti. Kalau kamu terus melunjak, saya bakal pastikan kamu nggak bisa seenaknya lagi di sini. Saya nggak takut. Ayo Bu Rasmi, laporin ke Pak RW. Saya nggak takut ya. Ini nggak akan berakhir di sini, Ningrum. Kamu bakal tanggung akibatnya. Pak RW, ayo dong keluar. Kami bawain nasi liwet nih. Udah ya Pak RW, jangan ngambek lagi. Pak RW susah banget ya kalau udah marah. Coba Eka aja yang bujuk. Pak RW keluar dong. Ini Eka bawa nasi liwet nih. Eka minta maaf ya Pak RW. Mau apa nanti Eka terutin deh. Apa-apaan sih? Saya masih sebel. Gak usah ngebujuk saya pakai nasi liwet. Itu gak bakal mempan. Udah Pak RW, gak usah marah-marah. Nanti Eka traktir Pak RW di warung Bu Fitri. Mau nggak? Udah mending sekarang Pak RW makan. Udah Pak, kita makan dulu aja. Bang Salih kan udah minta maaf. Udah janji juga mau traktir Pak RW nanti. Ya sudah, kalau gitu saya maafin Bang Sali. Mana nasi liwet saya? Saya mau makan. Pak RW, saya mau lapor. Bu Ningrum sudah keterlaluan. Dia hancurin pondasi garasi saya. Pak RW, kenapa nggak kita bikin aja tembok pembatas ya antara rumah Bu Rasmi dan Bu Ningrum, biar batasnya jelas dan nggak ada lagi ribut-ribut soal tanah tuh. Tapi kalau saya bangun tembok, Bu Ningrum nanti nggak punya akses jalan. Rumahnya kan di ujung sana. Udah Bu Rasmi, daripada terus-terusan ribut, mending dibikin pembatas aja, biar semuanya jelas. Lagian kalau dibiarin, nanti masalahnya nggak kelar-kelar. Apalagi kita semua tahu tabiatnya Bu Ningrum kayak gimana. Bu Rasmi, saya rasa bikin tembok pembatas itu bagus, biar nggak ada sengketa tanah. Saya juga nggak mau ada masalah berkelanjutan di lingkungan kita. Baiklah Pak, saya setuju. Tapi kalau sampai Bu Ningrum marah, saya harap Pak RW bisa bantu mengatasinya. Pasti Bu, nanti saya yang bantu ngomong ke Bu Ningrum. Apa-apaan ini? Kenapa bikin tembok di sini? Kalau gini saya nggak bisa lewat, ha? Bu Ningrum, tenang dulu. Ini semua bisa dibicarakan baik-baik sebelumnya. Tembok ini dibangun supaya tidak ada masalah soal tanah. Masalah? Masalah apa? Ini mah nambah masalah. Sekarang saya harus muter jauh buat masuk ke rumah saya sendiri. Ini semua biar nggak ada lagi sengketa. Kamu sendiri yang mulai dengan menghancurkan pondasi garasi saya. Ah, itu cuma alasan buat nguasain tanah saya kan? Kamu pikir bisa begitu aja bangun tembok tanpa ngomong sama ke saya? Bu Ningrum, tenang dulu. Semua ini bisa dibicarakan baik-baik kok. Lagian kamu sendiri tahu kan, ini sebenarnya tanahnya Bu Rasmi. Saya nggak peduli. Saya udah nanam sayuran di sini bertahun-tahun. Ini tanah harusnya punya saya. Kita ngerti kamu merasa begitu Bu, tapi secara hukum tanah ini milik Bu Rasmi. Tembok ini dibangun biar gak ada lagi konflik di antara kalian. Kamu bisa lewat dari jalan belakang, gak perlu lewat sini. Jalan belakang itu jauh banget Pak. Saya jadi kayak terisolasi di rumah saya sendiri. Ya udah, kalau nggak mau muter jauh lompatin aja temboknya. Gitu aja kok repot. Udah yuk semuanya kita bubar. Kenapa? Kenapa aku bodoh banget? Kenapa aku gak mau denger omongan orang? Aku terlalu egois. Semua ini karena aku gak mau ngalah. Aku terlalu keras kepala. Seharusnya aku tidak mengklaim milik orang lain. Sekarang inilah akibatnya. Aku terkunci di sini, terisolasi dari dunia luar. Semua orang menjauhiku. Aku benar-benar sangat menyesal. Mungkin ini memang karma yang harus kutanggung akibat dari semua perbuatanku selama ini.